Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Mikrotik Indonesia dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan konfigurasi VLAN manajemen pada perangkat Switch Mikrotik. Nah, penasaran seperti apa detail dan cara konfigurasinya? Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. VLAN merupakan sebuah fitur yang sangat bermanfaat apabila jaringan yang kita kelola itu ternyata cakupannya sudah cukup besar. Di mana dengan memanfaatkan fitur VLAN ini, nantinya kita bisa melakukan penghematan penggunaan resource yang ada. Terutama nantinya penghematannya ada di kebutuhan perangkat switch dan juga nanti untuk kebutuhan port-portnya. Namun pada prakteknya di lapangan, setelah kita melakukan konfigurasi VLAN, biasanya akan timbul suatu masalah, yaitu perangkat switch yang kita gunakan ini nantinya tidak akan bisa di-remote lagi. Bahkan, kadang-kadang perangkat switch ini juga tidak akan muncul pada tab netboard di Winbox kita. Untuk membuktikan, di sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN basic terlebih dahulu. Jadi, di sini sudah saya siapkan satu buah router core, yaitu router CCR1009. Dan nanti untuk perangkat switch-nya, untuk distribusi kita akan menggunakan perangkat CRS326 ini. Nah, perangkat CCR1009 ini terhubung ke internet itu melalui Ether 1, yaitu kabel biru ini, itu untuk terhubung ke internet, dan untuk Ether 2-nya ini nanti akan kita gunakan sebagai interface yang nanti akan digunakan untuk membawa VLAN ke perangkat switch CRS-nya ini. Nah, nantinya pada lab kali ini VLAN yang akan kita distribusikan untuk melayani klien-klien di jaringan kita itu akan menggunakan VLAN ID 10 dan juga VLAN ID 20. Jadi nanti di sini akan ada dua VLAN yang digunakan untuk melayani kebutuhan di klien-klien lokal kita. Oke, sebelum kita masuk ke konfigurasi perangkat switch-nya, di sini kita akan coba cek terlebih dahulu untuk konfigurasi yang ada di perangkat CCR-nya ini. Di sini kita akan coba buka Winbox terlebih dahulu. Kemudian di sini kita remote untuk perangkat CCR-nya. Dan kemudian kita di sini akan cek terlebih dahulu untuk konfigurasi VLAN-nya. Jadi di sini kita bisa masuk ke menu interface di tab VLAN. Nah, di sini terlihat sudah ada dua buah VLAN, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kedua VLAN ini nantinya adalah VLAN-VLAN yang akan kita gunakan untuk melayani klien-klien di jaringan lokal kita. Nah, kemudian di sini kita akan cek IP address untuk VLAN 10 dan 20 ini. Caranya masuk ke menu IP, kemudian address. Di sini juga ternyata untuk IP address-nya itu sudah dikonfigurasi, yaitu di sini menggunakan 192.168.10.1/24 untuk VLAN 10-nya dan 192.168.20.1/24 untuk VLAN 20-nya. Nah, kemudian agar nantinya klien-klien kita tidak perlu konfigurasi IP address secara manual, di sini di perangkat CCR-nya ini juga sudah kita siapkan DHCP server di interface VLAN 10 dan juga VLAN 20. DHCP server 1 untuk VLAN 10 dan DHCP 2 untuk VLAN 20. Nah, berarti di sini untuk konfigurasi di CCR-nya itu sudah selesai atau sudah tidak ada konfigurasi yang perlu ditambahkan lagi. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba remote perangkat switch-nya. Di sini kita pindah terlebih dahulu untuk portnya. Kita hubungkan ke port 24 dari perangkat CRS-nya. Oke, di sini untuk Ethernet kita itu sudah terhubung. Kemudian kita akan coba remote perangkat CRS-nya ini. Jadi di sini kita klik untuk CRS326 ini, kemudian kita klik connect. Untuk default config-nya kita klik OK saja. Kemudian di sini karena kita akan menggunakan seluruh portnya ini untuk distribusi VLAN, berarti seluruh port ini dari mulai port 1 sampai dengan port 24 itu harus sudah masuk ke dalam sebuah bridge yang sama. Jadi di sini kita akan cek terlebih dahulu untuk konfigurasi bridge-nya dengan masuk ke menu bridge. Di sini sudah ada bridge-nya, namanya bridge dari default config dari perangkat CRS-nya. Kemudian kita cek portnya. Dan ternyata dari Ether 1 sampai dengan Ether 24 dari default config
perangkat CRS ini itu sudah masuk ke dalam sebuah bridge yang sama. Jadi di sini kita bisa langsung lanjut ke konfigurasi dasar dari VLAN-nya. Nah, untuk konfigurasi VLAN-nya itu kita perlu masuk ke tab VLAN di menu bridge ini. Jadi di sini kita klik VLAN. Kemudian kita tambahkan VLAN-VLAN yang akan kita distribusikan. Jadi di sini kita akan klik add, kemudian kita tambahkan VLAN-nya. Pertama kita akan tambahkan dulu untuk VLAN 10-nya. Jadi VLAN ID-nya ini kita isi dengan nilai 10. Kemudian untuk port targetnya itu kita isi dengan interface yang mengarah ke perangkat router utama. Jadi di sini kita akan menggunakan kabel hitam ini yang terhubung ke Ether 1. Berarti targetnya itu di sini kita isi dengan Ether 1. Kemudian di sini nanti untuk konfigurasi VLAN-nya itu saya akan menggunakan interface yang bernomor ganjil sebagai interface akses pada VLAN 10. Dan untuk interface genapnya kita akan gunakan untuk akses VLAN 20. Berarti untuk anteknya di sini kita isi dengan 3 sampai dengan port 23. Jadi di sini kita masukkan semua untuk anteknya dari 3 sampai 23 yang bernomor ganjil. Ether 3, Ether 5, Ether 7. Oke, kita klik apply lalu kemudian klik OK. Dan selanjutnya kita akan tambahkan VLAN 20-nya. Caranya sama, di tab VLAN ini kita klik add, bridge-nya tetap bridge, kemudian VLAN ID-nya kita isi dengan 20. Targetnya masih sama, yaitu interface yang mengarah ke router utama atau yang membawa VLAN, yaitu di sini Ether 1. Anteknya di sini kita akan menggunakan port-port bernomor genap. Berarti di sini dari mulai Ether 2 sampai dengan Ether 24. Ether 2, 4, 6, 4. Kita klik apply, kemudian klik OK. Nah, apabila tabel VLAN-nya itu sudah berhasil kita buat, targetnya sudah ada, anteknya sudah ada, VLAN ID-nya juga sudah sesuai. Selanjutnya kita bisa konfigurasi VLAN ID, default VLAN ID di masing-masing portnya. Jadi di sini kita masuk ke bridge port di tab port. Kemudian kita config satu persatu untuk portnya. Pertama kita akan mulai dari Ether 2. Karena Ether 2 ini dia akan kita gunakan sebagai interface akses dari VLAN 20. Berarti kita masuk ke tab VLAN, kemudian PV ID-nya itu kita isi dengan 20. Untuk frame type-nya, karena ini merupakan interface akses atau untagged, berarti di sini kita pilih admit only untagged and priority tag. Selanjutnya ingress filteringnya kita centang, kemudian kita klik apply, lalu kemudian klik OK. Nah, konfigurasi seperti ini nantinya juga akan kita terapkan di semua interface yang bernomor genap. Untuk interface yang bernomor ganjil, konfigurasinya seperti ini. Jadi di sini kita klik dulu untuk Ether 3 sebagai contoh. PV ID-nya karena Ether 3 itu ganjil dan akan kita gunakan sebagai interface akses VLAN 10, maka di sini PV ID-nya kita isi 10. Frame type-nya masih sama, yaitu admit only untagged and priority tag. Ingress filtering kita centang. Kita apply lalu kemudian OK. Nah, konfigurasi seperti ini itu kita terapkan di seluruh interface yang ada pada perangkat CRS ini. Oke, di sini kita akan config interface-interface lainnya dari mulai Ether 4 sampai dengan Ether 24. Oke, ini untuk port yang terakhir yaitu Ether 24, itu untuk konfigurasi VLAN-nya itu sudah berhasil kita set, yaitu untuk akses VLAN 20, frame type-nya masih sama, admit only untagged and priority tag, ingress filtering-nya kita aktifkan. Di sini bisa kita klik apply lalu kemudian klik OK. Nah, selanjutnya apabila seluruh portnya ini sudah berhasil kita setting untuk konfigurasi VLAN-nya, di sini kita bisa mengaktifkan yang namanya VLAN filtering. Caranya di sini kita masuk ke menu bridge.
Kemudian bridge yang kita gunakan ini kita klik 2 kali. Kita masuk ke tab VLAN, kemudian VLAN filteringnya di sini bisa kita aktifkan. Untuk frame type-nya di sini kita pilih yang admit only VLAN tagged. Kemudian di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian diklik OK. Nah, apabila VLAN filteringnya itu sudah kita aktifkan, otomatis konfigurasi VLAN yang tadi kita lakukan di menu bridge itu juga akan ter-apply. Dan efeknya di sini koneksi kita dari laptop ke perangkat CRS326 itu sekarang terputus. Tetapi apabila laptop kita requestkan DHCP client, kita coba hubungkan dengan menggunakan DHCP client. Di sini kita terhubung ke Ether 24. Berarti di sini harusnya kita mendapatkan IP address 192.168.20 sekian. Kita cek IP address yang didapatkan oleh laptop kita, if config. Oke, ternyata di sini untuk IP address-nya itu sudah sesuai, yaitu 192.168.20.254, yaitu IP address dari VLAN 20. Nah, tapi masalahnya di sini ketika VLAN filternya itu sudah kita aktifkan, sekarang ini kita tidak bisa lagi melakukan remote perangkat CRS-nya ini. Jadi kita kehilangan akses di perangkat CRS-nya ini yang nantinya itu akan sangat merepotkan apabila nanti kita di sini perlu melakukan perubahan konfigurasi pada perangkat CRS-nya ini. Atau misalnya nanti ada masalah di jaringan kita yang kita perlu melakukan troubleshooting dengan melakukan remote CRS-nya ini. Nah, solusinya bagaimana agar ketika kita sudah mengaktifkan VLAN filtering tapi kita tetap masih bisa melakukan remote? Caranya adalah dengan mengosongi satu buah port di perangkat CRS-nya ini. Jadi di perangkat CRS-nya ini ada satu buah port yang tidak kita masukkan ke dalam bridge dan tidak kita setting VLAN, yang itu nanti fungsinya adalah sebagai port management. Apabila kita nanti akan melakukan perubahan konfigurasi atau melakukan troubleshooting pada perangkat CRS-nya ini, kita tinggal hubungkan laptop kita ke Ether yang kita kosongi tadi. Nah, tapi cara tersebut tidak akan efektif apabila jaringan kita itu cakupannya sudah cukup luas. Di mana apabila kita harus melakukan remote, di sini kita harus ke lokasi di mana CRS ini berada. Nah, lalu cara yang efektif atau cara yang kedua itu ada dengan membuat VLAN management. Jadi di sini nanti kita akan buat sebuah VLAN management yang nantinya fungsinya adalah untuk memberikan IP address dan juga routing untuk perangkat-perangkat jaringan yang ada di jaringan kita. VLAN manajemennya nanti itu akan kita tambahkan di perangkat CCR-nya ini di Ether 2 sama dengan VLAN 10 dan VLAN 20-nya nanti. Nah, di sini karena kita sudah kehilangan akses di perangkat CRS-nya ini, maka saya akan melakukan hard reset terlebih dahulu untuk perangkat CRS326-nya ini. Oke, di sini saya sudah berhasil melakukan reset perangkat CRS326-nya ini. Untuk detailnya bagaimana cara melakukan hard reset dari perangkat router board Mikrotik, silahkan teman-teman lihat pada video sebelumnya. Di video-video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara melakukan hard reset dan bagaimana cara melakukan net install pada perangkat Mikrotik. Nah, untuk menunggu perangkat CRS-nya ini booting, di sini kita akan remote untuk perangkat CCR-nya terlebih dahulu. Jadi portnya kita pindah dulu ke port CCR. Kemudian di sini kita bisa masuk kembali ke Winbox-nya. Oke, di sini kita akan remote lagi perangkat CCR-nya. Nah, kali ini kita akan menambahkan VLAN management pada perangkat CCR-nya ini. Jadi caranya di sini kita bisa masuk ke menu interface. Kita masuk ke tab VLAN lagi. Kita tambahkan VLAN baru. Di sini misalnya namanya kita beri nama dengan VLAN MGMT atau VLAN Management. Nah, VLAN ID-nya ini kita akan isikan dengan nilai 99. Jadi di sini kita akan menggunakan VLAN ID 99 sebagai VLAN Management kita. Interface-nya di sini bisa kita pilih Ether 2 atau Ether yang mengarah ke perangkat switch ini. Di sini kita bisa klik apply lalu klik OK.
selanjutnya kita beri IP address pada VLAN management ini. Caranya masuk ke menu IP, kemudian address, kita tambahkan IP address baru 192.168.99.1/24. Interface-nya adalah VLAN MGMT atau VLAN management. Kita klik apply lalu kemudian klik OK. Nah, selanjutnya setelah IP address-nya ini sudah berhasil kita pasang, agar konfigurasinya nanti lebih cepat, di sini kita akan tambahkan DHCP server juga di VLAN manajemennya. Jadi di sini bisa kita close dulu, kemudian masuk ke menu IP DHCP server dan kita tambahkan DHCP setup baru di interface VLAN management. Kita next terus sampai konfigurasi DHCP servernya selesai. Oke, di sini bisa kita klik OK. Nah, setelah penambahan interface VLAN ID 99, IP address dan DHCP servernya sudah berhasil kita lakukan, di sini kita akan masuk kembali atau akan melakukan konfigurasi kembali untuk perangkat CRS-nya ini. Jadi di sini kita akan pindah dulu portnya, kita kembalikan ke CRS 326. Oke, di sini kita akan coba lakukan remote untuk CRS 326-nya ini. Jadi kita masuk ke Winbox, kemudian kita refresh. Dan di sini terlihat perangkat CRS 326-nya itu sudah booting. Jadi di sini bisa kita remote lagi. Untuk default config-nya bisa kita oke. Dan kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN sama seperti yang kita lakukan pada step sebelumnya. Jadi di sini kita bisa masuk ke menu bridge. Di VLAN kita tambahkan VLAN 10 dan VLAN 20. Caranya sama seperti tadi, VLAN ID-nya 10, target Ether 1, untagged-nya dari mulai Ether 3 sampai dengan Ether 23. Oke, terakhir Ether 23. Bisa kita klik apply lalu klik OK. Kemudian kita tambahkan VLAN lagi untuk VLAN ID 20. Targetnya masih sama, Ether 1, untagged-nya adalah interface bernomor genap, yaitu dari Ether 2 sampai dengan Ether 24. Oke, kemudian di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian klik OK. Selanjutnya, di sini kita akan konfigurasi portnya seperti tadi. Jadi di portnya itu di masing-masing port aksesnya kita config untuk PVID-nya itu berapa. Frame type-nya masih sama, admit only, untagged and priority tag, ingress filtering bisa kita aktifkan. Kita klik apply, OK. Begitu juga untuk Ether 3 sampai Ether 24. Oke, untuk konfigurasi akses portnya di sini sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan konfigurasi VLAN manajemen di perangkat CRS-nya ini. Nah, caranya di sini kita bisa masuk lagi ke tab VLAN di bridge VLAN. Kemudian di sini kita tambahkan VLAN baru. VLAN ID-nya kita isi dengan VLAN manajemen kita tadi, itu kita isikan dengan VLAN ID berapa. Karena di sini saya menggunakan VLAN ID 99 untuk VLAN manajemen, berarti VLAN ID-nya di sini kita isi dengan 99. Nah, untuk targetnya di sini kita isi Ether 1, yaitu interface yang mengarah ke router, dan juga kita tambahkan satu lagi target, yaitu adalah bridge ini, interface bridge. Kemudian di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita perlu menambahkan VLAN ID 99 juga di perangkat CRS yang kita gunakan ini. Caranya sama, yaitu masuk ke menu interface, masuk ke tab VLAN, kita tambahkan VLAN baru. Nama VLAN-nya VLAN MGMT, VLAN ID-nya 99. Interface-nya itu kita letakkan di interface bridge. Kemudian kita klik apply, kita klik OK, kita close. Kemudian untuk IP addressing-nya di sini bisa kita isikan secara manual satu network dengan IP dari VLAN MGMT di interface VLAN MGMT di router core.
atau bisa juga dengan menggunakan DHCP client karena di sini tadi kita sudah melakukan konfigurasi DHCP server di interface VLAN MGMT-nya. Jadi di sini kita akan menggunakan DHCP client, caranya masuk ke menu IP, DHCP client, kita tambahkan DHCP client baru di interface VLAN MGMT. Kita klik apply lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa perangkat CRS yang kita gunakan itu sekarang sudah berhasil mendapatkan IP yaitu 192.168.99.254. Nah, lalu selanjutnya di sini kita sudah bisa mengaktifkan VLAN filtering pada interface bridge di perangkat CRS-nya ini. Jadi di sini kita masuk ke menu bridge. Kemudian kita klik 2 kali bridge yang kita gunakan. Untuk VLAN-nya kita aktifkan VLAN filtering. Frame type-nya kita isi dengan admit only VLAN tagged. Nah, konfigurasi VLAN filtering ini diaktifkan agar konfigurasi VLAN yang tadi kita lakukan itu sudah berjalan. Oke, di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian klik OK. Nah, di sini harusnya koneksi saya itu akan terputus terlebih dahulu. Dan ini jika laptop saya itu request DHCP client, kita pindah ke DHCP, kita cek IP address-nya. Nah, itu sudah menggunakan 192.168.20.254. Ini kalau kita pindah ke interface yang ganjil, itu dia harusnya mendapatkan IP address 10. Kita coba reconnect dulu. Kita request ulang DHCP, kita cek lagi IP address-nya. Nah, dan di sini terlihat IP address-nya berubah dengan menggunakan 192.168.10.254. Nah, kemudian apabila laptop saya ini perlu melakukan akses di perangkat switch-nya, berarti di sini kita sudah tidak bisa lagi menggunakan MAC address ini. Jadi di sini bisa kita cancel, kemudian kita remote dengan menggunakan IP address dari VLAN management tadi, yaitu 192.168.99.254. Kita connect, dan di sini terlihat bahwa saya masih dapat melakukan akses kepada perangkat CRS yang kita gunakan ini dengan memanfaatkan inter VLAN routing di router core-nya yang kita gunakan ini. Seperti itu tadi solusi agar kita tetap bisa melakukan akses perangkat-perangkat switch yang ada di jaringan kita walaupun kita nantinya akan mengimplementasikan VLAN di jaringan kita. Nah, jadi solusinya itu ada dua. Yang pertama dengan mengosongkan salah satu port di perangkat switch yang kita gunakan atau dengan membuat sebuah VLAN baru yang nantinya akan kita gunakan sebagai VLAN management. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Jangan lupa juga untuk klik like dan share video ini agar lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lain. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.